Pemirsa, Anda kembali menyaksikan 8-11 Show bersama saya Gadiza Fauzi. Kali ini kita akan membahas Tour de Singkarak yang rencana akan diselenggarakan pada tanggal 2 hingga 9 Juni 2013 di Padang, Sumatera Barat. Nah, apa saja yang akan dilaksanakan? Tentunya untuk menunjukkan potensi alam dan juga tempat-tempat wisata di sana. Dan ini merupakan perpaduan juga antara promosi wisata dengan prestasi olahraga. Untuk mengetahuinya lebih dalam, sudah ada 3 narasumber yang hadir di studio saat ini. Ada Bapak Sapta Nirwandar yang merupakan Executive Chairman TDS 2013 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian Bapak Irwan Praitno, Gubernur Sumatera Barat, dan Ibu Nancy Marta Sutaya, VP Corporate Community Responsibility BNI. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir di Metro TV. Oke, dari yang punya hajatan dulu tentunya ya, dari Pak Gubernur. Apa saja sih persiapan yang sudah dilakukan untuk Tour de Singkarak ini? Ya, kalau Tour de Singkarak ini kan suatu gabungan antara kegiatan pariwisata dengan sport. Jadi adanya para pembalap untuk menjalani jalan dari satu etape ke satu etape, dari satu kabupaten ke kabupaten, sehingga persiapan kita tentu jalan harus bagus sesuai dengan standar dan kualitas yang diharapkan oleh panitia, kemudian juga keamanannya. Dan kemudian juga setiap acara di mana start dan finish pun mesti disiapkan juga berbagai kegiatan dan juga ketepatan jadwal. Kemudian juga anggaran kita siapkan, termasuk juga promosi dan beberapa yang terkait dengan mungkin juga kegiatan ekonominya, kegiatan masyarakatnya. Jadi semua memang kita bagi tugas dari provinsi dan juga kota dan kabupaten yang mendapatkan tempat untuk start dan finish dan yang dilalui. Dan tentu juga ada juga persiapan dari Kementerian Parekraf sendiri yang telah banyak membantu kegiatan Tour de Singkarak ini, dan juga dukungan dari Kementerian Parekraf. Dan ini juga punya tugas dan peran juga di antara promosi dan sebagainya untuk menyebarkan informasi ini. Nah, kami sendiri lebih kepada infrastruktur dan beberapa kegiatan dan acara yang ada di daerah. Oke, kemudian Bu Nancy, apa yang membuat BNI begitu peduli untuk acara Tour de Singkarak ini? Jelas Tour de Singkarak itu menjadi suatu momen internasional dan sesuai dengan visi dan strategi kami dalam berbisnis untuk berupaya go internasional. Tentu punya kewajiban sesuai dengan misi kami nomor 4, kepedulian terhadap sosial dan lingkungan. Dan yang terpenting di sini, di mana-mana orang mengetahui BNI adalah melayani negeri, kebanggaan bangsa. Tentu kami wajib mendukung yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Gubernur sesuai dengan strategi kami di dalam bisnis dengan mengetengahkan sebuah konsep Kampung BNI dan Go Green. Menarik itu, nanti saya ingin tahu lebih banyak mengenai Kampung BNI dan Go Green-nya itu. Pak Sapta, bentuk dukungan, supportnya seperti apa kalau dari pemerintah sendiri? Ya, kita pertama membuat satu perencanaan bersama-sama dengan Pak Gubernur, artinya dengan masyarakat juga yang terlibatkan, masyarakat sepeda, termasuk juga PBIC ya, untuk membuat satu event yang berskala internasional. Ini sejak 2009 direncanakan, dan alhamdulillah di 2013 itu Tour de Singkarak sudah mendapat recognize atau pengakuan menjadi 5 terbesar untuk tour di dunia loh, dari sisi audience, artinya begitu peminatnya banyak. Bahkan yang pertama tentunya Tour de France, nah yang ada lagi di Italia, ada di Spanyol, dan 5 di Tour de Singkarak. Nah, tentunya ini menjadi momen buat kita untuk mempromosikan Indonesia, tapi khususnya adalah mempromosikan Sumatera Barat yang punya destinasi, yang punya atraksi, yang bahkan mereka menganggap keindahan Sumatera Barat itu tidak kalah dengan Swiss. Nah, ini menurut saya kan satu potensi pariwisata yang harus kita lakukan. Ya, harus ditunjukkan dan masyarakat sekaligus dunia juga mendorong pergerakan ekonomi masyarakat, karena begitu mereka datang tentunya akan banyak sekali dampak positif yang datang. Yang langsung itu kira-kira 500 ya, itu antara atlet dengan para trainersnya, para pelatih, dan juga para officer. Belum lagi teman-teman wartawan, belum lagi penggembira dan seterusnya. Itu yang langsung ada 1.000. Belum lagi melalui media, news value-nya cukup exposure sangat tinggi kali ini. Baik, akan kita lanjutkan lagi nanti. Pemirsa tetap bersama kami untuk membahas mengenai Tour de Singkarak.
Kita lanjutkan pembahasan mengenai Tour de Singkarak. Tadi Pak Sabta sudah menjelaskan sedikit dampak-dampak positif yang terjadi setelah dilakukan Tour de Singkarak yang ternyata sudah berjalan ini tahun kelima ya Pak ya. Nah kemudian Pak Irwan, apa saja signifikannya yang signifikan terlihat dari kemajuan di Sumatera Barat ini? Ya jadi kan begini, dengan hadirnya Tour de Singkarak dan juga promosi yang begitu heboh dan dahsyat dibantu oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini, itu kan ratusan media yang menyoroti, sehingga Sumbar ini Sumatera menjadi perhatian dunia dan perhatian dari Indonesia sendiri. Dan dari perhatian itu maka muncul ketertarikan orang untuk masuk ke Sumatera Barat. Misalnya contoh investasi. Sebagai contoh misalnya untuk infrastruktur itu bangunan hotel setidaknya 2.000 kamar bertambah setelah tahun 2009. Dan ini kan dimulai tahun 2009. Ada sempat terjadi masa-masa ketika gempa. 2009 itu Aha. mulainya pertama Tour de Singkarak, setelah itu gempa. Dan kemudian memang sempat ada down ya, turun dan ketidakpercayaan masyarakat. Tapi dengan hadir rutin tiap tahun Tour de Singkarak di Sumatera Barat, itu menumbuhkan kepercayaan. Sehingga sekarang ini hotel-hotel sudah banyak yang tumbuh, puluhan hotel dan ribuan kamar bertambah. Dan tentu juga bertambah pula orang yang datang ke Sumatera Barat, meningkat sampai 48% jumlah penumpang ke Sumatera Barat flight, juga bertambah sekitar 30%. Ini juga setelah restoran dihitung restoran juga tentu semakin banyak. Kemudian mereka yang datang flight, hotel, tentu juga pertumbuhan ekonomi akan berdampak kepada pengurangan kemiskinan yang setiap tahun berkurang 1%. Dan ini juga sekarang tinggal 8% ya, di tahun 2012 ya. Dan ini tentu berdampak kepada semua sektor. Walaupun tentu kita jujur tidak semua dampak ini dari Tour de Singkarak, tapi setidaknya Tour de Singkarak ini bisa menghidupkan ekonomi kreatif pada masyarakat dengan adanya mereka yang hadir begitu banyak. Dan kemudian juga promosi besar-besaran sehingga tahu tentang Sumatera Barat yang sebetulnya keindahan alamnya itu bukan main. Di semua kabupaten. Sebelum kita masuk ke alam, tadi saya tertarik juga ke ekonomi kreatif ya. Inikah peran serta dari BNI melalui kampung BNI-nya itu untuk bisa menghidupkan ekonomi kreatif dan seperti apa gerakannya? Betul sekali. Kami menamakannya sebagai Kampung BNI. Dari namanya saja sudah mencirikan Indonesia. Dan kami memanfaatkan momen internasional ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memilih dan setuju untuk menyelenggarakannya di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, sehingga dalam hal ini BNI mengangkat Kampung BNI sebagai produk kami dalam mendukung perekonomian rakyat dengan memberikan kredit lunak, terutama bagi mitra binaan BNI. Oke, nah dari pemerintah pusat sendiri ini kan kombinasi yang sangat baik ya, dan jelas sekali bahwa ini dari pariwisata, kemudian juga tadi ada sisi olahraga, tapi juga tidak lepas dari perekonomiannya. Nah, supportnya seperti apa sehingga exposure-nya tinggi, kemudian juga gerakan perekonomian di dalam tempat diselenggarakannya juga semakin pesat. Ya. Jadi prinsipnya penyelenggaraan event itu kan ada yang langsung manfaatnya, ada yang perlu beberapa saat. Ya. Nah, yang langsung tentunya dengan pengunjung datang, ini akan memacu orang untuk menyiapkan sesuatu yang dalam rangka mendukung kegiatan mereka di tempat itu. Contohnya apa? Hotel dari tambah. Karena begitu banyak orang datang, hotel kok kurang. Susah cari tempat. Terus tambah lagi tadi Pak, restoran Padang yang sangat terkenal itu sekarang susah cari jariang, jengkol. Lama-lama go internasional, karena Padang kan memang juga sudah sampai ke dunia ya. Makanan Padang itu adalah makanan yang super istimewa. Kalau orang lain tuh lama nunggu, restoran Padang fast food ya, udah disiapin seminggu sebelumnya kan. Fast food, super fast. Ini juga jangan main, ini industri kuliner ini adalah bagian dari industri kreatif, ekonomi kreatif yang sedang juga dikembangkan oleh Bu Menteri ini, championnya nih. Kita harus kuliner juga. Kenapa? Karena kuliner itu mendatangkan tenaga kerja dan menghasilkan juga. Belum lagi produk sampingan dari kulineri. Banyak yang menarik ya. Siapa kalau ke Padang nggak beli keripik? Ya, balado itu ya. Apa namanya Pak? Keripik balado. Keripik balado namanya apa sih? Sanjay ya. Ya sanjay. Sanjay itu keripik itu dan kacang dari sana. Itu kayaknya nggak lengkap. Betul. Nah ini peran serta dari sekarang ada lagi satu lagi jadi saya penting. Rendang itu sekarang nggak lagi dipasang di piring, tapi sudah ada rendang yang dikemas yang bisa di instan buat es mod, eksekutif muda. Pagi-pagi mau makan rendang dia tinggal
Betul. Masak aja, sudah ada. Jadi komprehensif ya akhirnya promosinya ke depannya. Oke, kita lanjutkan lagi karena sangat menarik. Pemirsa tetap bersama kami. Kita kembali lanjutkan perbincangan Tour de Singkarak yang sudah masuk ke tahun kelima dan ternyata ada 220 riders atau cyclist yang hebat-hebat ya ternyata ya. Mereka seperti kategori atlet begitu ya. Nah kemudian nanti destinasinya kemana saja nih Pak? Oke, jadi kan begini, dampak yang kita harapkan ekonomi kreatif tumbuh dengan banyaknya orang yang datang dan promosi kita. Dan promosi itu adalah yang kita promosikan adalah destinasi. Jadi destinasi pariwisata ini kita ada 7 tempat etape, berarti ada 7 start dan 7 finish, ada 14 dan kemudian ada yang dilewati sehingga merangkum 17 kota kabupaten di Sumatera Barat. Dan ini menggambarkan tempat-tempat yang memiliki daya tarik wisata. Jadi misalnya sebagai contoh dari Bukit Tinggi nanti ada Jam Gadangnya, ada Ngarenya dan sebagainya, kemudian mengarah ke Payakumbuh nanti ada Harau, kemudian juga nanti ke Kelok 9 Kelok 9 itu suatu infrastruktur jembatan yang cukup bagus. Mungkin kalau kita bayangkan seperti Sleepy yang sudah tinggi flyover, itu ada lebih tinggi dari itu dan itu di tengah hutan. Alam jadi alam, ya. Itu juga tempat yang akan didatangi nanti. Kemudian juga Kelok 44 yang di bawahnya Danau Maninjau. Kemudian sampai juga di tepi lautan dari Padang Priaman, Kota Padangnya sampai ke Paenan. Itu juga semuanya indah, pantai-pantainya karena dia akan menelusuri pantai, jalan setiap yang menyorot pun akan tentu tersorot juga pantainya yang indah. Dan kemudian ke Danau Deate di bawah, itu juga memberikan 2 danau bertingkat tapi besar sekali. Tentu juga Danau Singkarak ya, dan Sawalunto kota heritage yang di situ juga ada kereta api Mak Hitam juga mereka akan naik di situ. Jadi ini campuran sehingga ketika kita meliput kegiatan turis Singkarak ini selain sportnya, itu yang akan menuju adalah pariwisatanya dan kita harapkan mereka akan datang dan kemudian melihat dan berwisata di Sumatera Barat. Selain juga challenging bagi sang cyclist, tetapi juga bisa menikmati keindahan wisata alamnya. Setidaknya buat mereka dan buat penonton dan yang hadir. Oke. Kemudian masih banyak ternyata daerah di Sumatera Barat ini yang hijau begitu ya. Nah itu juga sebabnya ada aktivitas Go Green. Apa saja nanti ya kegiatannya? Betul sekali. Kalau tadi sudah saya singgung Kampung BNI, bagaimana Tour de Singkarak ini memberikan nilai tambah kepada perekonomian rakyat setempat, kami juga mengetengahkan sebuah misi BNI Go Green, yang berarti bukan hanya sekedar tanam menanam. Kami juga suatu bank yang boleh dikatakan the only one green banking in Indonesia. Kami juga memperkenalkan bahwa di setiap etape akan dilakukan penyerahan secara simbolis untuk gerakan menanam. Tapi kami akan memfokuskan di hari bebas, kalau tidak salah tanggal 7 ya Pak ya. Jumat tanggal 7 kami akan mengajak seluruh partisipan untuk menanam. Di samping mereka juga kami berikan kesempatan untuk mengunjungi salah satu kampung BNI yang akan diresmikan. Dan dengan harapan bahwa Indonesia adalah negara yang begitu peduli terhadap lingkungan melalui BNI yang punya misi Go Green. Di samping gerakan sepeda, kami juga punya Cyclist 46, yaitu untuk misi mengurangi emisi CO2. Luar biasa. Oke, kemudian dari kementerian lagi. Nah, ini ke depannya supaya bisa berjalan ada kelanjutan, apa saja harapan dari kementerian pariwisata? Ya, saya ingin nambah sedikit dengan yang di Pak Gub tadi. Ada 2 kabupaten yang banyak belum diketahui oleh masyarakat Indonesia. Ada satu kabupaten yang disebut Pasaman Barat ya Pak? Pasaman Timur. Itu yang dilewati nanti? Yang dilewati yang ada ekuator, garis khatulistiwa. Di situ ada satu tempat yang tengah-tengahnya bumi. Ada 2 cuma di Indonesia, Pontianak dan situ, dan di Pasaman Timur itu. Nah, ini satu. Kedua, ada kerajaan tua di Damasraya. Ini juga kita lewati. Jadi sebetulnya Sumatera Barat itu lengkap sekali ininya dari segi pariwisatanya. Ada yang alam, ada yang heritage, dan ada ekuator di situ. Nah, ini yang ingin kita perlihatkan ke dunia bahwa ini juga menjadi bagian potensi pariwisata yang sangat besar. Nah, yang ditanyakan jadi ya untuk kedepannya ini kita harapkan tentunya semakin meningkat dan kita ingin naik rank ya, karena di sepeda juga ini sepeda profesional. Sekarang kita menurut mereka kita di poin 2.2, kita harapkan nanti akan meningkat menjadi 2.1 sehingga pembalap-pembalap profesional yang datang dari dunia itu akan datang menjadi kewajiban mereka
Seperti juga kalau ada di tenis menjadi wajib tour mereka melalui Padang atau melalui Sumatera Barat. Semuanya menjadi world class ya, yang berada di Sumatera Barat, sehingga mereka wisatawan lokal asing semakin mengenal Indonesia melalui Sumatera Barat. Dan dia seperti wajib untuk mereka menjadi juara dunia sebelum melalui Sumatera Barat. Semoga semuanya mendukung. Terima kasih Pak Sabta, terima kasih Bu Danti, terima kasih juga Pak Irwan, dan rencana nanti langsung Padang ya. Harus hotel dari sekarang ya, sudah full pastinya. Terima kasih atas Anda yang sudah menyaksikan perbincangan ini, dan tentunya kita akan kembali menyaksikan 8-11 Show dengan liputan dan juga perbincangan yang menarik lainnya di 8-11 Show. Tetap bersama kami di Metro TV.